Halo semuanya, selamat pagi. Ketemu lagi di channel aku, Cinta Delima Channel. Sebelumnya aku ucapin terima kasih buat teman-teman yang selalu support aku ya, yang udah subscribe aku. Dan buat teman-teman aku yang saling support around the world, kakakku, I love you so much. Dan aku juga selalu support ya. Itu kalau videonya teman-teman ada di perangkat aku, direkomendasikan, aku pasti kasih bintang 5 excellent ya, because I'm support you, we are support. Dan buat teman-teman yang baru datang di channel aku, welcome to my channel. Terima kasih udah mengunjungi channel aku ya. Jangan lupa untuk di subscribe, dinyalakan tanda loncengnya agar teman-teman mendapatkan notifikasi video terbaru dari aku. Dan kalau teman-teman suka dengan video aku, bisa dibagikan di media sosial ya. Terima kasih banyak. Di video aku kali ini aku mau sharing, aku mau mengulas tentang masalah kulit seorang wanita ya. Nggak membahas masalah YouTube dulu ya. Di sini aku akan mengulas atau ingin bareng-bareng membuka pikiran kita sebagai seorang perempuan bahwa cantik itu tidak harus putih ya. Karena seperti yang aku lihat selama ini ya, di zaman modern ini, di mana seorang wanita itu sudah mempunyai harkat dan martabat yang sama dengan seorang laki-laki, yang nggak sama banget tapi hanya sudah hampir sama. Misalnya kalau laki-laki itu di angka 100, cewek itu udah bisa di angka 95 bahkan 99. Jadi tidak ada yang tidak bisa dikerjakan cewek bisa mengerjakan juga ya gitu ya. Jadi memang secara kasat mata atau secara global itu memang kita lihat itu kita memang cewek itu memang sudah mempunyai kedudukan yang hampir sama dengan cowok ya, karena banyak sekali juga wanita-wanita modern zaman sekarang, wanita-wanita yang hebat dengan jobnya mereka masing-masing, dengan menjadi ibu rumah tangga yang the best segala macam, itu adalah sesuatu yang the best banget ya menurut aku tuh. Proud of a woman ya, aku tuh bangga menjadi seorang wanita ya. Tapi di dalam hal itu semuanya ada sesuatu yang justru tidak memerdekakan wanita itu sendiri, yaitu pola pikir mereka terhadap penampilan atau kulit mereka sendiri gitu ya. Ada terkadang itu membuat mereka itu tidak percaya diri seperti itu. Contohnya apalagi buat kita yang di negara Asia, yaitu kulitnya kan cenderung sawo matang begini, agak hitam-hitam begini, apalagi yang hitam itu ya gitu ya. Kalau di Indonesia khususnya ini aku membahas ya, karena selama ini aku ngelihat bahwa banyak wanita Indonesia atau itu yang tidak memiliki standar kecantikan yang di atas, yang menurut mereka itu justru menjajah mereka sendiri, tidak memerdekakan mereka sendiri gitu ya. Contohnya begini, mereka punya standar kecantikan atau patokan kecantikan, kalau cantik itu harus putih ya, harus glowing, harus putih, harus menarik ya. Ya mungkin memang seperti itu sih ya. Kalau kita lihat formalitasnya, memang kalau ngelihat cewek yang lebih putih, lebih glowing itu memang mungkin agak menarik ya. Tapi mungkin memang mereka mungkin sudah putih dari sananya. Tapi kalau mungkin kita dari negara Asia, mungkin kita kulit kita sawo matang, itu mungkin ya sudah oke. Tapi kita nggak harus mempunyai patokan yang sama seperti mereka. Kulit aku harus putih sehingga kita memiliki standar kecantikan, mematok standar kecantikan untuk diri kita sendiri yang kita sendiri nggak mampu, terlalu over ya. Itu membuat kita sendiri ngerasa, kalau saya pribadi merasa terjajah gitu ya. Jadi aku nih pingin ya, di zaman modern seperti ini wanita tuh sudah maju, sudah merdeka. Jadi tolong memerdekakan diri kita sendiri, mensyukuri apa yang kita punya ya. Banyak sekali salon-salon kecantikan di luar sana, di mana yang kasih iklan-iklan itu ya, mempromosikan produk mereka untuk memutihkan kulit, suntik putih dan sebagainya. Is okay ya, itu kalau memang kita mampu melakukannya ya nggak apa-apa. Tapi kalau tidak, kita jangan terlalu memaksakan diri ya. Jadi di sini bahwa cantik itu tidak harus putih ya. Contohnya ini, aku tuh kadang sedih ya kalau aku tuh ngelihat ada di grup jual beli gitu ya, di jual beli yang ada di Indonesia, yang ada di luar negeri. Rata-rata yang dicari itu apa? Produk pemutih kulit, buat ketiak, buat selangkangan, buat wajah, buat apa gitu. Terasa begitu terobsesi untuk memiliki wajah yang putih. Dan dari situ salon-salon atau produk-produk pemutih kulit dan sebagainya itu justru semakin bersemangat menarik konsumen dengan mengiming-imingi cantik, glowing dan segala macam. Itu justru seolah menjadi bahan promosi mereka seperti itu ya. Seperti ini, kenapa sih kita menjadi wanita harus
mempunyai patokan yang harus cantik itu harus putih, harus glowing. Sebenarnya enggak ya. Contohnya kita lihat nih, Miss Universe tahun 2020 ini, Suzy dari South Africa itu ya, rambutnya nggak panjang. Mungkin kalau kakak lihat, teman-teman lihat dari postur tubuh, mungkin dia itu ya kalau nggak oke ya kalau orang sukanya glowing. Tapi bukan seperti itu ya, bahwa kecantikan dia itu dilihat dari kulitnya itu sangat eksotik kalau saya bilang ya. Bagaimana cara dia bersikap, bagaimana cara dia berbicara, bagaimana cara dia berinteraksi dengan orang-orang di sekeliling kita. Dan itu membuat dirinya itu cantik ya, bukan masalah kulit sebenarnya ya. Jadi saya selalu mengulang lagi bahwa cantik itu tidak harus putih. Jadi teman-teman, aku harap aku bisa menggarisbawahi teman-teman, terutama cewek ya, cantik itu nggak harus putih ya. Terus juga Pangeran Harry itu tahu kan? Anaknya Putri Diana itu, dia tuh menikah dengan wanita berkulit hitam ya. Bahkan pada saat hari pernikahan pun Meghan Markle itu, istrinya itu, dia tidak make up yang membuat dirinya dia putih, yang membuat dirinya itu jadi pangkling. Kalau orang Indonesia siapa dia itu enggak, dia justru make up biasa-biasa aja, masih menunjukkan jati dirinya bahwa itu adalah wajahnya dia gitu. Jadi dia masih masih natural gitu. Itu kelihatannya tuh eksotik banget ya gitu. Karena dia ingin jati dirinya dia seperti itu ya, kulitnya dia seperti itu. Jadi tidak disembunyikan, tidak dengan the glowing dan segala macam itu ya. Mereka pede ya. Pada yang melihat itu mata dunia. Bayangin betapa hitam itu cantik, hitam itu juga menarik dan eksotik, dan cantik itu tidak harus putih ya teman-teman. Contohnya lagi nih yang aku nih punya brand yang paling aku suka banget, itu brand pakaian dalam itu dari namanya Victoria's Secret ya, teman-teman tahu ya, dari Victoria's Secret itu kalau nggak salah punyaan Victoria Beckham ya. Itu lingerie-nya itu bagus banget ya. Mungkin pakaian dalamnya tuh harganya ribuan, berapa ratus ribu, 1 juta bahkan miliaran harganya ya. Itu di situ kalau teman-teman lihat modelnya, model mereka itu wow banget. Kalau aku lihat tuh suka banget. Kenapa? Modelnya tuh rata-rata orang kulit hitam, dan ataupun ada orang bule juga kulit putih, tapi kulit putih mereka itu dihitamkan. Jadi kalau pas dia tampil itu wow, eksotik banget. Aku tuh suka banget lihat kulitnya ya. Kulit mereka tuh hitamnya tuh manis begitu ya, suka banget gitu ya. Kayaknya tuh eksotik, ngelihatnya tuh kayak sesuatu yang beda gitu, kayak seperti seksi kayak gitu ya. Eksotik itu seksi, jadi hitam itu seksi gitu ya. Terus di sini aku juga ya, kenapa sih aku juga terkadang sering kalau aku tuh kan memang kulit aku tuh memang agak putih ya, bukan hanya sawo matang, kulit aku agak putih. Aku nggak begitu suka ya. Jadi aku tuh suka kalau keluar memang saya suka pakai kemben-kemben seperti ini, dan aku dipanas-panasan seperti ini. Kenapa? Karena aku ingin kulit aku tuh merata, agak-agak hitam gitu. Jadi saya ngerasa bangga kalau kulit saya agak-agak hitam. Saya ngerasa itu aku tuh seksi, eksotik dengan seksi aku, kulit aku, dan dan karena itu tadi saya panas-panasan gitu, saya ngerasa kalau kulit saya tuh eksotik, agak kena matahari, agak hitam-hitam. Jadi saya tuh seperti strong woman gitu ya, wah bisa kena panas, bisa strong kayak gitu ya. Tapi kalau kulit kita yang contohnya, aku nggak suka banget, nggak begitu suka ngeliat terlalu putih, apalagi gemuk, itu kita ngelihatnya kayak banyak penyakitnya gitu, kayak mikirnya mereka tuh hanya tinggal di rumah aja, gak kena matahari gitu ya. Itu pandangan aku gitu, jadi kayak beda gitu ya. Jadi emang aku tuh suka banget kulit yang eksotik. Makanya teman-teman jangan heran kalau aku tuh selalu pakai tentopan kemana-mana, di mana-mana gitu. Jadi memang aku tuh ingin suka eksotik. Dan juga terkadang kemerdekaan kita sebagai seorang wanita, bahwa kita harus menghargai bahwa kulit sawo matang kita ini adalah kulit yang terbaik kita. Bule-bule aja banyak yang ingin punya kulit seperti kita loh. Kenapa kita selalu ingin memutihkan gitu? Aku tuh ada lucu, teman aku tuh kan memang suaminya tuh bule, dia tuh memang kulitnya itu agak hitam-hitam gitu. Malah sama dia tuh mau diputihkan. Abis itu rambut hitamnya dia itu malah mau dibikin pirang. Lalu suaminya bilang apa, ya udah kalau kamu gitu aku nyari bule aja deh, nggak usah nyari Indonesia. Kenapa aku nyari kamu? Karena kamu tuh beda. Kulit kamu itu eksotik, menyenangkan tuh kan, seksi, eksotik, menyenangkan. Jadi kita harus bangga dong. Jadi cantik itu nggak harus putih ya, hitam, eksotik itu seksi ya, cantik. Kita bangga sama diri kita sendiri. Dan Indonesia tuh kulitnya tuh bagus banget loh, kuning langsat seperti ini ya gitu. Kalau aku sih ya ini agak-agak putih gitu ya. Jadi teman-teman tuh jangan terus punya standar kecantikan kalau cantik itu harus putih, itu nggak banget ya gitu. Malah gimana sih kalau menurut saya, kalau zaman sekarang ini banyak orang yang justru berlomba-lomba membuat kulitnya eksotik, yang putih-putih itu ya dibikin seperti hitam-hitam begitu ya. Jadi kelihatannya tuh enak kayak gitu, menyenangkan gitu. Jadi di sini juga seorang wanita juga memang
kalau kita lihat sih memang standar cowok itu sukanya, apalagi cowok-cowok di negara Asia ya, dia suka cewek itu yang berpenampilan menarik ya, kulitnya putih bersih seperti itu. Jadi sebagai seorang perempuan sendiri memang mereka punya standar, takut kalau cowok itu tidak suka karena kulitnya hitam seperti itu ya. Nah itu seperti itu juga harus kita mendapat dukungan moral dari keluarga kita, dari orang-orang terdekat kita untuk mendukung mereka agar mereka tuh bisa merdeka, bisa membuka otaknya mereka, pikiran mereka maksud saya bahwa putih itu tidak cantik itu tidak harus putih. Contohnya nih saya waktu saya bilang sama suami saya, kita ini aktivitasnya outdoor terus. Jadi kalau aku sih kalau masalah badan aku memang aku suka hitam, tapi kalau masalah wajah aku ada banyak bintik-bintik hitamnya itu ya seperti ini ya. Karena aku aktivitasnya outdoor terus di bawah matahari itu ya. Terus suamiku bilang apa? It's okay, normal ya, itu normal, wajah bintik-bintik hitam seperti itu normal. Yang penting umur kamu itu kan masih muda seperti itu, dia bilang seperti itu. Itu hanya pigmentasi is okay, tapi kulit kamu tetap halus ya. Memang benar. Nah, itu adalah saran atau masukan sesuatu motivasi yang membuat saya lebih percaya diri sebagai seorang wanita dengan banyak bintik hitam ini. Ini bintik-bintik hitam saya ini buat saya adalah tren. Ini adalah tren seorang wanita yang mencintai kulitnya dengan bintik-bintik hitamnya. Saya percaya diri ya, saya nggak pakai foundation yang buat menutup itu, enggak, justru saya percaya diri ya gitu dengan bintik-bintik hitam saya, karena ini adalah kecantikan saya yang alami gitu, eksotik aku yang harus aku tunjukkan, yang harus kasih tahu teman-teman bahwa cantik itu nggak harus putih ya. Jadi memang harus ada motivasi dari orang-orang terdekat, terutama juga dari pasangan kita. Jadi jangan terlalu banyak menuntut ya, kasihan ya mereka yang kulitnya hitam-hitam dan selalu berlomba-lomba pengen kulitnya putih sampai ditutup semuanya biar mereka lebih putih. Tapi kalau dasarnya pigmentasinya itu hitam atau kuning ya dia nggak akan bisa putih. Nanti lama lagi mereka akan hitam lagi gitu ya. Contohnya kalau aku nih, aku di bawah matahari seperti ini ya. Ini aku nanti kalau pulang malam itu sudah cantik banget, kulitku ada hitam-hitam eksotik gitu, seneng banget ya. Tapi coba aku nanti di rumah seminggu itu udah mulai putih-putih lagi. Aku nggak suka lagi itu ya. Biasa saya atur hari minggunya saya keluar lagi dengan pakaian seperti ini lagi biar kena matahari lagi. Itu panas banget ini, tapi is okay ya. Jadi itu tadi ya sharing-sharing aku, ulasan aku bahwa aku ingin teman-teman semuanya itu membuka pikiran kita, memerdekakan diri kita sendiri bahwa cantik itu tidak harus putih ya.